Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Top. Jadi saat ini saya sedang berada di kantor tempat kakak bekerja. Kantor ini sendiri terletak di gedung GKM Green Tower, Jalan TBC Matupang di Jakarta Selatan. Ya, sekarang kakak jadi warga Jaksel. Jadi siapa tahu nih di antara kalian ada yang bertanya beberapa waktu yang lalu, Kak Topan sekarang lagi ada di mana? Kak Topan gimana kabarnya? Kak Topan apakah sudah menikah dan sebagainya. Jadi kalau pertama perihal kabar, alhamdulillah berkat doa orang-orang yang sayang dan peduli sama kakak, kabar kakak masih baik-baik saja, tidak kekurangan suatu apapun. Kalau ditanya Kak Topan sekarang ada di mana? Maka jawabannya adalah sekarang Kak Topan seperti yang saya sebutkan tadi ada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Pasar Minggu. Kak Topan bekerja di sini. Jadi sudah nggak di NTB lagi, tapi sudah pindah ke ibu kota di DKI Jakarta. Kalau ada yang masih bertanya juga, Kak Topan kenapa belum nikah? Ya, itu juga akan kakak jawab, yaitu belum ada jodoh ya. Jadi belum ada orang yang beruntung mendapatkan pria tampan ini. Gimana nih Kak? Oh ya, pengalaman kerja di ibu kota nih. Selama kakak kan baru nih kesini, baru sekitar 3 minggu lah gitu, belum sampai 1 bulan. Tentu saja ada banyak perbedaan ya ketika bekerja di daerah di NTB, walaupun itu di kota Mataram sekalipun, dengan pola kerja orang-orang yang ada di kota besar seperti Jakarta ini. Ada banyak sekali penyesuaian yang kakak lakukan, dari pola hidup, pola aktivitas, pola makan, jam tidur, cara menghadapi orang, semuanya itu ya nggak semua berbeda, tapi kayak 80% lah harus ada penyesuaian banget gitu. Kayak misalnya ketika hadapi orang, kayak misalnya inilah, anggap kita bilang adaptasi dengan lingkungan. Jadi di Jakarta ini yang paling bikin capek itu selama sejauh ini kakak kerja di sini bukan pekerjaannya malah, tapi transportasinya atau kesana kemarinya. Dari satu tempat ke tempat lain itu bisa makan waktu sampai setengah jam, 1 jam, bahkan 2 jam. Ketika pertama kali di sini tuh kakak ingin ke suatu tempat gitu kan, terus nanya, lokasi tempat ini jauh nggak? Dia bilang, oh deket, cuma setengah jam. Jadi setengah jam itu deket, dan setengah jam itu kita dibumbui dengan macet, polusi, cuaca panas. Intinya perjalanan dari satu tempat ke tempat lain di Jakarta itu betul-betul sangat melelahkan sekali ya. Perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu sangat melelahkan sekali, bahkan terkadang lebih melelahkan daripada kerjaannya sendiri. Kayak tadi siang tuh kakak cuma ngambil berkas 1 lembar, cuma 1 kertas itu. Ke lokasinya itu sampai 1,5 jam, balik lagi 1,5 jam. Itu 3 jam hanya untuk ngambil 1 buah file. Ya kalian inilah, kalian bayangkan aja kayak gimana rasanya. Terus yang kedua yang kakak harus sesuaikan tuh kayak pola makan. Makanan di sini kan rasanya berbeda sekali dengan makanan yang ada di NTB. Di sini itu kayaknya rasanya kurang pedas. Ya memang kita orang Lombok kan terkenal sebagai suku yang mengkonsumsi cabai. Jadi ketika makan di sini tuh kemarin sempat ditawarin sama teman kantor, ini ngasih kayak, Mas Tovan ini ada jengkol, sambalnya lumayan pedas sih gitu. Ketika saya makan itu sambalnya langsung saya suap, soalnya kayak nggak ada rasanya sama sekali. Tapi menurut dia itu udah pedas gitu ya. Jadi agak sulit milih tempat makan atau warung atau rumah makan gitu yang cocok sama kita.
Lalu pola tidur. Mungkin sering kita lihat kalau di TV itu kayak orang begadang gitu, nightlife di Jakarta. Tapi setelah aktif bekerja di sini, kayaknya salah satu kebiasaan yang pertama kali saya harus buang itu begadang. Kenapa? Karena hari di sini memang dimulai sama aja kayak di kota-kota lain, sekitar jam 8, jam 9 kita mulai kerja. Tapi yang harus kita antisipasi itu adalah macet. Jadi walaupun kita ngantor tuh jam 8, jam 9, itu setengah 7 itu kita harus sudah ready dan sudah berangkat. Telat dikit ketemu macet, ngantor bisa terlambat. Kalau udah gitu berantakan semua. Jadi benar-benar yang begadang out dari agenda. Berikutnya apa tadi? Hadapi orang. Yang ketiga itu hadapi orang. Ketika menghadapi orang, tipikal orang yang ada di sini juga berbeda dengan ada di rumah. Mental kita sebagai orang pendatang gitu ya harus benar-benar kuat untuk bisa survive di sini. Karena kita mungkin sering dengar sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota. Dan itu benar. Keadaan di sini tuh selama kakak kerja adalah kalau kamu nggak bisa makan orang, kamu yang dimakan. Kalau nggak makan, dimakan. Mungkin terdengar kejam, sadis atau gimana, apalagi buat kita yang nggak terbiasa. Tapi faktanya seperti itu. Di sini memang betul-betul saling menjatuhkan gitu. Kita harus benar-benar siap mental. Boleh dibilang yang namanya teman itu nggak ada. Karena yang kita sebut dengan teman, ketika kepentingannya dia bertemu dengan kepentingan kita, maka bisa jadi dia akan memilih untuk makan kita kalau kita nggak mampu makan dia. Ya ironis sih, agak gimana gitu. Ya bedalah sama suasana di rumah. Ya sejauh ini kakak betah-betah aja ya. Kakak jadi minta doanya dari teman-teman semua biar kakak tetap sehat, biar kakak tetap betah di sini dan bisa melanjutkan pekerjaan dengan baik gitu ya. Semoga semua tetap lancar, tetap sehat gitu. Jadi ini semua keluarga semua baik-baik saja. Pokoknya yang baik-baik lah. Kakak minta doa ya setulus-tulusnya dari kalian semua. Doain biar kadang kakak baik-baik saja di sini. Nah buat kalian nih, siapa tahu ada yang mau mencari kerja di ibu kota. Ini kakak punya saran. Kan kalau teman-teman dari Lombok gitu, dari rumah, dari NTB, dari daerah, banyak yang memutuskan untuk pergi kerja ke luar negeri kayak ke Saudi, ke Malaysia gitu dan sebagainya. Kakak sih merasa daripada kalian merantau sampai ke luar negeri, kalau kalian ada skill gitu, sesimpel apapun skill kalian, asal kalian merasa yakin dengan skill itu, mending kalian merantaunya ke sini. Karena uang yang kalian dapetin dengan pergi ke Malaysia misalnya, ke negara tetangga lainnya untuk bekerja, dibandingkan dengan ketika kalian bekerja di sini tuh, kalau kalian bisa survive ya, bisa bertahan, bisa bersaing, itu lebih baik di sini. The situation itu kayak better lah di sini daripada kalian harus sampai ke luar negeri. Ya ini sekedar saran kalau kalian mau gitu kan. Karena keadaan di sini itu walaupun keras, tapi secara ekonomi, secara finansial it's worth it lah gitu kan. Sesuai dengan lifestyle yang ada, salary kalian juga akan mengikuti dengan tipe pekerjaan atau tipe skill yang kalian bawa ke sini. Memang sih orang Lombok kan jarang merantau ya, tapi ketika saya berada di sini, beberapa orang Lombok juga berhasil bisa sukses di sini. Jadi kita juga bisa asalkan kita mau. Oke, sekian dulu dari Kak Topan. Semoga video ini ada manfaatnya buat kalian. Aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until next time.